Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu VPN, Virtual Private Network. Baik, konsep VPN. VPN adalah sebuah jaringan komputer di mana koneksi antar perangkatnya itu memanfaatkan jaringan publik, sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet di masing-masing site-nya. Ketika mengimplementasikan VPN ini, interkoneksi antar node akan memiliki jalur virtual khusus di antara jaringan publik, di mana sifatnya itu independen. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat komunikasi yang bersifat secure, seperti sistem tiketing online dengan database server terpusat. Ada dua yang dapat kita garis bawahi dalam VPN ini, virtual network dan private. Virtual network berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat virtual, tidak ada koneksi jaringan secara real antara dua titik yang akan berhubungan. Kemudian private. Private di sini berarti jaringan tersebut bersifat privat, di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Sehingga data-data yang kita kirimkan itu terinskripsi, tetap rahasia meskipun jalurnya itu melalui jaringan publik. Kemudian konsep VPN. VPN ini menciptakan tunnel dalam jaringan yang tidak harus direct. Sebuah terowongan diciptakan melalui public network seperti internet. Jadi seolah-olah ada hubungan point to point dengan data yang dienkripsi. Private networking, data yang dikirim terinskripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui public network. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Oke, kemudian cara kerja VPN. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC atau laptop. Server VPN ini bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router, misalnya MikroTik RB750. Kemudian, komputer klien bisa digunakan untuk mengakses berbagai research yang berada di belakang VPN server. Misalnya, kita mau melakukan transfer data, print dokumen, browsing, dan sebagainya. Kemudian untuk koneksinya, komputer dengan aplikasi VPN client mengontak server VPN. VPN server kemudian memverifikasi username dan password dari si klien tersebut, dan jika berhasil maka VPN server akan memberikan IP address baru pada komputer klien dan selanjutnya akan terkoneksi. Dan dalam cara kerja VPN ini dikenal dengan istilah digging the tunnel. Tunnel dalam VPN ini sebenarnya hanyalah logical point-to-point connection dengan autentikasi dan inskripsi. Analognya itu seperti sebuah perusahaan yang mempunyai dua kantor di gedung yang berbeda. Kemudian ketika kita ingin mengunjungi kantor lainnya, kita bisa melewati jalan umum dan menggali lubang di bawah tanah. Menggali lubang di bawah tanah inilah yang diumpamakan sebagai analog dengan VPN. Kemudian proses enkapsulasi. Proses ini dapat dilakukan pada lapisan jaringan yang berbeda. Proses ini bekerja dengan cara
paket lama dibungkus di dalam paket baru. Kemudian alamat ujung tujuan terowongan diletakkan di destinasi address paket baru. Tujuan akhir tetap ada pada header paket lama yang dibungkus. Kemudian saat sampai di endpoint, kapsul dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhirnya. Kemudian layer 2 tunneling. VPN paling sering menggunakan lapisan data link, misalnya point-to-point tunneling protocol atau biasa disebut PPTP dari Microsoft. Kemudian layer 2 forwarding L2F dari Cisco yang bisa bekerja pada jaringan ATM dan frame lainnya. L2F ini didukung oleh iOS yang didukung oleh router Cisco. Kemudian layer 2 tunneling protocol L2TP, penggabungan dari point-to-point tunneling protocol atau PPT dan L2F layer 2 forwarding, penggabungan dari dua yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian layer 3 tunneling. Tunneling dapat dibuat pada lapisan IP. Paket IP dibungkus dalam IP security dengan menggunakan Internet Key Exchange. Kemudian IPsec ini bisa digunakan dengan beberapa cara, yaitu transport mode dan tunneling mode. Transport mode ini merupakan mode di mana enskripsinya itu dilakukan oleh IPsec dan tunnelnya dibuat oleh L2TP. Jadi pembuatan enskripsi dan tunnelnya itu terpisah. Kemudian pada mode ini kita juga bisa mengenkapsulasi IPEX dan jenis paket layer 3 lainnya. Kemudian tunneling mode. Mode ini melakukan enskripsi dan tunnelingnya secara bersamaan. IPsec melakukan enskripsi dan tunnelingnya secara bersamaan. Kemudian ini dilakukan jika router atau gateway tidak mendukung L2TP dan PPTP. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiawan dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi kami dari materi Virtual Private Network. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan materinya mengenai dukungan sistem operasi VPN. Baik, langsung saja. Pada dukungan sistem operasi VPN, di sini pada Windows 9, 9X atau Windows NT yaitu terdapat PPTP. Kemudian yang kedua yaitu Windows 2000 terdapat L2TP dan PPTP untuk mendukung virtual networknya. Yang ketiga yaitu Linux menggunakan IPsec dan SSH. Baik, yang pertama yaitu PPTP atau Protocol Tunneling Point to Point, yaitu titik ke titik menciptakan terowongan dan merangkum paket data menggunakan point-to-point protokol untuk mengekskripsi data antara koneksi. PPTP adalah salah satu protokol VPN yang paling banyak digunakan dan telah digunakan sejak Windows 95. Selain Windows, PPTP juga didukung di Mac dan di Linux. Kemudian selanjutnya yaitu L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol.
adalah protokol tunneling yang biasanya dikombinasikan dengan protokol keamanan VPN seperti IPsec untuk membuat koneksi VPN yang sangat aman. L2TP menciptakan terowongan antara dua titik koneksi L2TP dan protokol IPsec, menginskripsi data dan menangani komunikasi yang aman antara terowongan. Kemudian selanjutnya yaitu keamanan protokol internet atau IPsec. IPsec ini digunakan untuk mengamankan komunikasi internet di seluruh jaringan IP. IPsec mengamankan komunikasi protokol internet dengan mengotentikasi sesi dan menginskripsi setiap paket data selama koneksi. IPsec beroperasi dalam dua mode transport dan mode tunneling. Untuk melindungi transfer data antara dua jaringan yang berbeda, mode transfer menginskripsi pesan dalam paket data dan mode tunneling menginskripsi seluruh paket data. IPsec juga dapat digunakan dengan protokol keamanan lain untuk meningkatkan sistem keamanan. Kemudian selanjutnya yaitu Secure Shell atau SSH. Secure Shell atau SSH ini menciptakan terowongan VPN yang melalui transfer data dan juga memastikan bahwa terowongan dienkripsi. Koneksi SSH dibuat oleh klien SSH dan data ditransfer dari port lokal ke server jarak jauh melalui terowongan terenkripsi. Baik, materi selanjutnya yaitu alasan penggunaan VPN. Ada 4 alasan pentingnya kenapa kita harus menggunakan VPN. VPN atau jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network adalah layanan yang memungkinkan kita membuat koneksi aman dan pribadi dari perangkat jaringan internet. Anggap saja sebagai layanan online yang kita gunakan untuk menyembunyikan jejak digital kita dengan menutupi IP asli kita dan menginskripsi lalu lintas internet kita. Berkat regulasi internet oleh pemerintah di seluruh dunia dan serangan cyber oleh elemen penjahat online, VPN telah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk saat ini. Sama seperti kita melindungi informasi pribadi kita, seperti nomor telepon dan alamat kita. Baik, langsung saja bagian pertama, yaitu VPN melindungi lalu lintas, data, dan privasi kita. Kita semua pasti pernah mengalami iklan online yang mengikuti di berbagai situs website. Pasti. Mungkin sebelumnya kita juga pernah atau Anda pernah mencari atau membeli produk secara online sehingga iklan yang relevan tersebut ditampilkan terus sehingga sedikit mengganggu. Saya sering kalau seperti itu. Itu terjadi karena pelacakan pixel pada situs web melacak pencarian kita dan kemudian menyesuaikan iklan dan selalu menampilkan iklan untuk kita. Dan iklan tersebut tampil di PC atau layar laptop kita. Situasi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masalah yang kita sebagai pengguna internet harus berurusan ketika saat online. Saya bahkan belum menyebutkan masalah privasi yang menyertai penggunaan internet. Jika kita online tanpa VPN, maka kita beresiko terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu memberikan peretas akses gratis untuk menguping komunikasi online kita setiap saat kita menggunakan WiFi publik.
mempermudah penjahat cyber, agensi pengawasan pemerintah, dan ISP untuk melihat apa yang kita ketik di situs web yang tidak transkripsi, halaman web apa yang kita cari, dan file apa yang kita unduh. Itu hanya beberapa contohnya. Kemudian kita memberikan ISP kita menjual data penelusuran kita ke pengiklan, mengakhiri kesulitan hukum untuk torrent file, dan membocorkan alamat IP kita ke setiap anggota swarm atau swarm itu jumlah total orang yang mengunduh dan mengunggah torrent. Kemudian dengan menggunakan VPN itu akan mencegah semua skenario mengerikan tersebut. VPN mengenkripsi koneksi kita menggunakan teknologi enkripsi seperti keamanan IP atau IPsec, Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security atau disingkat TLS, dan banyak lagi. Saat kita menggunakan VPN, siapa saja yang akan ingin mengintip koneksi kita, apakah itu ISP kita, kode pixel pelacakan online atau peretas, mereka hanya akan melihat data kosong. Kemudian selanjutnya yaitu VPN memungkinkan kita membuka blokir konten yang kita inginkan. Alasan kedua kenapa kita harus menggunakan VPN adalah karena ada beberapa hal menjengkelkan dalam hidup, seperti mendengar tentang serial TV baru yang keren untuk mengetahui nanti kita tidak bisa menontonnya karena hanya tersedia di platform streaming yang tidak berfungsi di negara kita. Sebut saja SkyGo, contohnya SkyGo, Hulu, HBO Go, BBC, IP Player, dan Netflix juga termasuk mungkin. Ada banyak situs web yang tidak akan membiarkan kita menikmati konten mereka hanya karena kita berasal dari negara lain. Mereka memiliki alasan untuk melakukan itu, peraturan hak cipta dan biaya lisensi. Tetapi itu hampir tidak mempunyai adil. Yang terburuk, kita akan berurusan dengan pembatasan geografis, bahkan jika kita tinggal di negara di mana kita memiliki akses semua konten yang kita inginkan. Lagi pula itu tidak lagi tersedia saat kita pergi ke luar negeri berlibur atau pindah sementara ke luar negeri untuk bekerja. Dan jangan lupa tentang sensor internet. Jika geoblok tidak menjadi masalah, pemerintah memberitahu kita apa yang bisa dan tidak bisa kita tonton secara online. Bahkan rezim yang menekan masalah ISP nasional untuk memblokir berbagai situs web secara nasional. Ambil contoh Cina. Karena kebijakan internet yang ketat, penghuni dan pengunjungnya tidak dapat mengakses situs web populer seperti Facebook, YouTube, Twitter, Netflix, dan banyak lagi. Dan lagi ada firewall. Kita tahu jenis pembatasan yang akan kita tangani di tempat kerja atau sekolah jika admin jaringan harus memblokir situs web seperti Facebook atau Instagram untuk mematuhi kebijakan tempat kerja atau sekolah. Sederhana, ini menutupi alamat IP asli kita. Itu sederhananya, yang berisi data yang membocorkan lokasi geografis kita. Jika kita menggunakan VPN, kita dapat memilih Amerika Serikat misalnya, sehingga kita dapat mengakses semua konten yang dibatasi secara geografis.
atau diblokir oleh tempat kerja dan sekolah. Kemudian selanjutnya ketiga yaitu dengan VPN kita dapat memotong bandwidth throttling. Kita pasti pernah melihat penurunan tiba-tiba dalam kecepatan online setiap kali kita mendownload sesuatu, menonton video online atau Skyping dengan teman-teman kita. Pada dasarnya itu adalah aksi dalam pembatasan bandwidth. Ini terjadi ketika ISP kita mengurangi beberapa kecepatan internet kita karena kita menggunakan terlalu banyak data. ISP cukup pintar dan mereka menyembunyikan pelambatan bandwidth dengan cara yang halus sehingga sebagian besar pengguna bahkan tidak menyadarinya. Kita mungkin memiliki koneksi internet kecepatan 50 Mbps, namun itu tidak akan sama di mana seperti ISP pada umumnya memperlambat kecepatan jika kita mengakses torrent atau streaming konten di atas 4K. ISP mungkin mengklaim mereka melakukan itu untuk mencegah kemacetan jaringan yang mungkin itu bisa dimengerti. Namun biasanya ISP menggunakan pelambatan bandwidth untuk menekan pengguna agar membeli langganan freezer dan paket data. Menggunakan VPN dapat mengatasi masalah ini. VPN menginskripsi lalu lintas internet, memastikan ISP kita tidak dapat melihat aktivitas internet kita. VPN menginskripsi lalu lintas internet kita. Tanpa info itu, ISP kita tidak dapat lagi membatasi bandwidth kita karena mereka tidak akan melihat apa yang kita lakukan secara online. Kemudian yang terakhir yaitu menawarkan pengalaman permainan game yang lebih baik. Bermain game online dengan teman kita sangat menyenangkan. Setidaknya sampai kita harus berurusan dengan larangan IP atau blok geo yang mengganggu, yang mencegah kita bermain di wilayah yang sama dengan teman-teman kita. Disitulah VPN berperan. Itu menyembunyikan alamat IP kita dan menginskripsi lalu lintas kita, memastikan kita dapat menghindari larangan IP dari admin, mencegah pelambatan bandwidth yang menjengkelkan ketika kita bermain game misalnya, dan kita dapat bergabung dengan pertandingan game di wilayah manapun yang kita inginkan, dimanapun kita berada. Jika kita memainkan game multi pemain online, VPN dapat membantu mengurangi waktu ping dan jeda jika memiliki server yang solid di negara itu. Ini adalah keuntungan besar jika kita bersaing dalam kompetisi game online, karena setiap milidetik penting di turnamen game pro level. Selain itu, kita juga mendapatkan fasilitas tambah lainnya seperti kita tidak perlu lagi khawatir tentang serangan DOS atau DDoS dari pemain yang iri menargetkan kita dan merusak killstreak kita. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan fasilitas tambahan lainnya seperti kita tidak perlu lagi khawatir tentang serangan DOS atau DDoS dari pemain yang iri yang menargetkan kita dan merusak killstreak kita. Kita mendapatkan akses instan ke pemain video yang dilarang atau tidak disensor. Tidak lagi harus menunggu 1 atau 2 minggu hingga game baru dirilis di wilayah kita, karena kita dapat berpura-pura kita berasal dari wilayah lain di mana game tersebut sudah tersedia. Sangat perlu untuk memilih layanan VPN yang tepat. Dengan hampir 1.000 atau lebih penyedia layanan VPN di pasaran, memilih yang tepat bisa terasa seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, karena saya menggunakan beberapa perangkat, tidak menyenangkan untuk memilih layanan VPN dan mendapati bahwa itu tidak tersedia di beberapa platform,
Lagi pula, kita tidak ingin menggunakan layanan VPN yang berbeda untuk Windows, Android, iOS, dan platform lainnya. Karena itu, sebelum kita memilih layanan VPN, pastikan kita fokus pada beberapa fitur utama agar memiliki waktu yang lebih mudah menemukan VPN yang ideal untuk kita. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu skenario VPN. Yang pertama saya bahas yaitu yang mengenai tentang remote access VPN. Remote access VPN adalah salah satu remote yang bisa kita gunakan dengan jarak jauh. Nah, VPN dengan jenis remote access memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan jaringan virtual pribadi dan menggunakan fungsinya secara remote atau biasa disebut dengan jarak jauh. Ini adalah salah satu gambar atau tampilan dari remote access VPN, di mana di sini ini adalah salah satu gambar dari remote access VPN, di mana ini adalah gambar dari remote lokasi atau lokasi dari remote tersebut. Kemudian dia bisa terhubung ke secure VPN atau internet, kemudian langsung terhubung ke main office atau perkantoran. Kemudian yang kedua adalah virtual private extranet atau data pribadi. Untuk menghubungkan diri partner, supplier atau customer seperti dalam B2B e-commerce, hal yang penting adalah melindungi LAN internet dari akses yang mungkin merugikan dari luar. Nah, dan ini adalah salah satu tampilan atau gambar dari virtual private network, di mana tunnel ini terdapat menghubungkan dua ISP, kemudian ISP tersebut menghubungkan ke firewall data, kemudian juga menghubungkan ke komputer. Nah, descending komputer dan receiving komputer. Kemudian VPN koneksi between branch office atau biasa disebut dengan internet bercabang, karena di sini adalah ini adalah tampilan atau gambar dari internet koneksi between branch office atau biasa disebut dengan internet bercabang. Kemudian protokol VPN. Di sini ada beberapa protokol VPN yang saya akan bahas. Yang pertama adalah tunneling protokol, yang kedua adalah enkripsi protokol, yang ketiga adalah VPN security. Nah, yang pertama adalah tunneling protokol. Tunneling protokol yaitu tunneling berarti mengirimkan data melalui koneksi lain yang sudah terbentuk. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuka situs web banking, di dalamnya itu pasti ada awalan yang terdapat URL atau HTTPS, yang sebenarnya itu adalah data dari protokol HTTPS yang dikerjakan melalui koneksi
dengan protokol SSL. Yang pertama, bagian-bagian dari tunneling protokol itu yang pertama adalah PPTP PPTP berfungsi untuk yang biasa digunakan untuk remote access atau biasa digunakan dengan jarak jauh. Kemudian L2F biasa digunakan di ATM dan frame relay dan tidak membutuhkan IP. Kemudian L2TP yaitu biasa digunakan untuk mengenkapsulasi data dalam IP, artinya membungkus atau melindungi data dalam IP tersebut. Kemudian IPSEC digunakan untuk mengenkapsulasi paket atau melindungi paket dalam IPSEC tersebut. Yang terakhir adalah SSH dan SSH2 yang dapat digunakan untuk enkripsi dengan public key seperti RSA atau menjaga keamanan dalam public key. Kemudian enkripsi protokol. Nah, enkripsi protokol ini adalah mengamankan sebuah teks atau data yang ada dalam komputer tersebut supaya orang tidak mudah untuk membaca atau mendapatkan data-data dalam komputer tersebut. Kemudian VPN security. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah authentication, kemudian yang kedua adalah horizontal, yang ketiga adalah enkripsi, di mana authentication ini berfungsi untuk mengidentifikasi komputer dan manusia atau user atau pengguna yang dapat melalui VPN tersebut sehingga dapat terkoneksi. Kemudian horizontal itu berfungsi untuk menentukan apakah boleh atau tidak boleh seseorang untuk mengakses suatu situs ke dalam komputer tersebut. Yang terakhir adalah enkripsi. Demi menjaga keamanan, maka data yang dapat diakses itu harus dalam bentuk data yang terenkripsi supaya orang tidak mudah membaca data tersebut, artinya terkunci. Nah, mungkin itu adalah salah satu pembahasan dari saya. Mohon maaf ketika banyak yang salah dan tidak sesuai dengan materi yang saya jelaskan. Kami dari kelompok 10 akan menutup persentase dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.